Hai hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membagikan 3 resep kue kering kastengel. Kue ini cocok banget dijadikan isian toples saat lebaran nanti. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini saya siapkan wadah, lalu masukkan 240 gram butter. Di sini saya pakai merek Holman. Lalu saya campur dengan 500 gram margarin. Kemudian tambahkan 60 gram gula halus. Untuk gulanya jangan lupa disaring terlebih dahulu ya. Kemudian ini saya mixer asal tercampur rata saja, kira-kira 1 menitan. Tidak usah sampai margarinnya mengembang. Setelah 1 menit lalu saya masukkan 2 butir kuning telur, kemudian ini saya mixer lagi asal tercampur rata saja. Lalu saya tambahkan keju cheddar yang sudah diparut, kemudian aduk-aduk lagi sebentar asal rata saja. Kalau sudah rata, kemudian tambahkan 50 gram tepung maizena dan 1 kilo tepung terigu. Saya pakai tepung terigu merek Kunci Biru ya. Untuk memasukkan tepungnya dilakukan secara bertahap. Kemudian ini saya aduk memakai spatula. Aduk pelan-pelan saja sampai semua tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk gula halus dan tepung-tepungannya jangan lupa disaring dulu agar hasil kuenya tidak ada yang bergerindil.
Nah, kalau sudah tercampur semua, tekstur adonannya seperti ini ya, mudah untuk dibentuk. Kemudian siapkan plastik seperti ini, kemudian saya masukkan adonan. Ini tadi saya timbang beratnya 400 graman. Lalu saya pipihkan dan saya ratakan seperti ini supaya mempermudah saya, karena saya tidak menggunakan cetakan. Untuk ketebalannya kira-kira 1 cm. Nah, kira-kira jadinya seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu, lakukan sampai semua adonannya habis. Setelah itu saya buat untuk bahan olesannya, campur 1 butir kuning telur dengan 3 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan madu. Kemudian ini saya aduk sampai rata, lalu ini saya sisihkan. Selanjutnya ambil 1 lembar adonan, kemudian gunting bagian pinggir adonannya seperti ini. Lalu olesi bagian permukaan kue dengan bahan olesan secara merata permukaannya. Kemudian beri taburan keju cheddar parut, ratakan seperti ini. Ratakan sampai semua bagian kue. Kemudian agak sedikit ditekan-tekan.
lalu potong-potong kue. Untuk ukuran panjang dan besarnya disesuaikan selera masing-masing. Di sini saya potong sekitar 1 kali 5 cm, lakukan sampai selesai. Setelah semua kue terpotong, kemudian ambil kue dengan bantuan spatula kecil, lalu tata di loyang. Oh ya teman-teman, untuk semua bahan sudah saya tulis di kolom deskripsi, kalian tinggal klik di bawah judul. Ini dia hasil kue kastengel yang sudah ditata di loyang. Untuk satu resep ini jadi 2 loyang setengah. Dan ini siap dipanggang. Sebelumnya panaskan oven di suhu 140 derajat Celcius. Setelah oven sudah stabil, lalu masukkan kue dan panggang selama kurang lebih 50 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Karena di sini saya memanggang langsung 3 loyang, jadi di pertengahan waktu pemanggangan saya pindahkan posisi loyangnya ya teman-teman. Setelah 50 menit ini kue kastengelnya sudah matang, kemudian ini saya keluarkan dari oven dan saya biarkan sampai dingin dahulu sebelum dikemas di toples. Kalau kuenya sudah dingin, kemudian ini saya tata di toples seperti ini. Untuk toples yang saya pakai ini ukuran 350 gram. Setelah ditata seperti ini, lalu ini toplesnya saya tutup. Lalu untuk di samping-sampingnya saya solasi agar kedap udara dan kue jadi tahan lebih lama. Sekarang saya cobain ya, untuk kue kastengelnya ini gurih. Karena tadi ada campuran sedikit gula halusnya, rasanya renyah dan kejunya juga berasa. Pertama-tama, siapkan dan campur semua bahan keringnya. Siapkan 100 gram keju cheddar, ini diparut kasar seperti ini. Dan ini gak perlu di oven lagi ya teman-teman, seperti ini aja. Lalu campurkan ke dalam 300 gram tepung terigu pro rendah, tujuannya agar kejunya tidak patah-patah dan hancur. Lalu tambahkan 40 gram tepung maizena, campur seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu.
Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram Blue Band Cook and Cookies, lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, lalu mixer sampai jadi creamy. Tidak usah terlalu lama ya, sekitar 1 menit aja. Setelah itu tambahkan 2 butir kuning telur, kocok kembali asal rata aja ya teman-teman. Tahap selanjutnya, masukkan bahan kering tadi, lalu aduk dengan tangan. Aduk tidak perlu lama, asal rata aja. Kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Siapkan plastik sebelum dicetak. Ini kita padatkan seperti ini. Lalu gilas sampai rata. Untuk ketebalannya bebas ya, sesuai selera masing-masing. Kemudian cetak menggunakan cetakan seperti ini. Diameter cetakannya 4 cm. Kalau kalian tidak punya cetakan seperti ini, kalian bisa pakai cetakan yang lain ya. Cetak adonan sambil sedikit ditekan karena ini ada kejunya. Nah, jadi hasilnya lebih cantik. Kemudian ini kita tata di loyang. Setelah semuanya sudah tercetak, sekarang kita lubangi bagian tengahnya. Saya pakai ini. Ini diameter lubangnya 1,5 cm. Ini saya lubangi di nampan agar bentuknya tidak penyok dan tetap bulat, cantik ya teman-teman. Kemudian siapkan 1 butir kuning telur. Tambahkan minyak sedikit saja, lalu beri pewarna oranye secukupnya. Kocok sampai rata. Sampai seperti ini. Lalu olesi dengan kuning telur.
Siapkan kacang almond, cincang seperti ini. Setelah itu, masukkan ke wadah. Kemudian taburi dengan kacang almond yang sudah dicincang. Lakukan sampai habis. Kemudian panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang tergantung oven masing-masing. Nah, ini dia penampakan kastengel almond cookies kita. Sudah matang ya. Rasanya super enak. Kalian wajib coba ya teman-teman. Ini recommended untuk ide jualan dan pastinya bakalan laris manis ya. Sebelum itu, dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas di toples ya teman-teman. Langkah pertama, di sini saya siapkan wadah, lalu saya masukkan 370 gram margarin. Kemudian saya tambahkan 30 gram gula halus. Kemudian ini saya mixer asal tercampur rata aja, kira-kira 1 menitan. Tidak usah sampai margarinnya mengembang. Setelah 1 menit lalu saya masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian ini saya mixer lagi asal tercampur rata aja. Lalu saya tambahkan keju cheddar yang sudah diparut. Aduk-aduk lagi sebentar asal rata aja. Kalau sudah rata, kemudian tambahkan 50 gram tepung maizena dan setengah kilo tepung terigu. Saya pakai tepung terigu merek Kunci Biru ya. Untuk memasukkan tepungnya dilakukan secara bertahap.
Kemudian ini saya aduk memakai spatula, aduk pelan-pelan sampai semua tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk gula halus dan tepung-tepungannya jangan lupa disaring dulu agar hasil kuenya tidak bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur semua, tekstur adonannya seperti ini, mudah untuk dibentuk ya. Siapkan alas plastik, kemudian pipihkan adonan sampai kira-kira ketebalannya kurang lebih 1 cm. Kemudian ini saya cetak menggunakan cetakan seperti ini. Loyangnya nggak usah diolesi apapun ya. Kemudian ini saya tata di loyang, lakukan semua sampai adonannya habis. Ini dia kue kastengelnya sudah saya cetak semua. Kemudian saya buat untuk bahan olesannya, campur 1 butir kuning telur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna kuning telur 1 tetes. Kemudian ini saya aduk sampai rata. Lalu ini saya oleskan ke permukaan kue kastengelnya, oles secara perlahan sampai semuanya selesai. Kemudian beri taburan topping keju parut di atasnya, tata topping seperti ini.
Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya panaskan oven di suhu 140 derajat Celcius. Ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Kemudian ini saya panggang kira-kira 40 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit ini kue kastengelnya sudah matang. Kemudian ini saya biarkan sampai dingin dahulu sebelum dikemas di toples. Kalau kuenya sudah dingin, kemudian ini saya tata toples seperti ini. Untuk toples yang saya pakai ini ukuran 500 gram ya. Setelah ditata seperti ini, lalu ini toplesnya saya tutup. Lalu untuk samping-sampingnya saya solasi agar kedap udara dan kue jadi tahan lama. Untuk kue kastengelnya ini gurih, jadi tidak terlalu asin karena tadi ada campuran sedikit gula halusnya. Rasanya renyah dan kejunya juga berasa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian video dari saya, terima kasih.